wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yogi Eka Cakra Wisesa. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Yusril dengan NIM 18.1400.016 dan saya sendiri selaku pemateri pada kesempatan kali ini, Yogi Eka Cakra Wisesa dengan NIM 15.1314.001. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih diberikan kepada kita di tengah pandemi yang merebak sekarang ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi yang senantiasa mengajarkan kita untuk tetap saling menyayangi, saling support dan tetap melestarikan alam. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan sedikit berbicara tentang media massa ya teman-teman. Terkhusus apa pengertian media massa dan contoh-contohnya gitu. Kalau misalnya kita melihat tentang secara etimologi, media massa terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah media dan yang kedua adalah massa. Pengertian dari media sendiri itu adalah sebuah alat atau sarana. Sedangkan massa adalah sejumlah besar masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Ini bisa kita dapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman. Sedangkan kalau kita melihat dari segi istilah, ini menurut saya, media massa adalah sebuah sarana yang bisa dibaca oleh sekelompok masyarakat. Medianya sendiri bisa berupa media cetak, media elektronik maupun media internet. Sedangkan menurut Wikipedia, media massa adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Jadi bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya sebelum tahun 1920-an, media belum mampu menjangkau semua kalangan masyarakat, gitu kan. Bisa jadi ketika saat itu media yang cukup terkenal dan masih sering sangat digunakan adalah hanya media tulis, media cetak. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan dan kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi karena pilihan mereka yang terbatas. Masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi lebih banyak pilihan dan akses banyak media massa, termasuk bertanya langsung pada sumber atau ahli dibandingkan mengendalikan informasi atau mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa. Jadi menurut Wikipedia ini sendiri, masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah masih sulit untuk memperoleh informasi dibandingkan dengan orang yang memiliki. Saya kira itu media massa itu sendiri. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis media massa. Dikutip dari kerinci.co.id, jenis-jenis media massa itu ada 3. Dan ini juga yang sudah kita pelajari di mata kuliah desain multimedia sejarah. Bahwasanya ada 3 media yang selama ini kita kenal. Yang pertama adalah media cetak, kemudian media elektronik, dan ketiga adalah media internet. Sesuai dengan urutannya, media cetak adalah media yang paling pertama kita gunakan. Mulai dari masa lalu, yang kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, maka kita mulai beralih ke media elektronik, seperti radio, kemudian televisi, dan kemudian setelah ada televisi, ada gadget atau smartphone pintar. Kemudian setelah adanya smartphone pintar, itu sudah dibarengi dengan media internet itu sendiri. Kemudian kita masuk pada contoh-contohnya media cetak ya. Tunggu pengertiannya dulu, minta maaf. Media cetak adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920-an. Kala itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin masyarakat, sehingga membawa masyarakat pembaca kepada suatu tujuan tertentu, seperti teori jarum suntik pada teori komunikasi massa
Namun sekarang sudah sangat kebebasan pers seperti punya timbal balik dari para audiens. Jadi di sini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya media massa pada awalnya menggunakan pemerintah pada awalnya menggunakan media massa sebagai doktrin untuk masyarakat itu sendiri. Dalam teori komunikasi sendiri ini bisa dikatakan sebagai framing, membatasi sudut pandang masyarakat melalui hal-hal tertentu. Kemudian yang kedua adalah media elektronik seperti radio dan televisi. Nah, setelah media cetak muncullah elektronik pertama, yaitu radio, yaitu sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara, kecepatan dan ketepatan. Waktu dalam penyampaian pesan radio tentu lebih cepat dengan menggunakan siaran langsung. Pada waktu penyebaran informasi proklamasi kemerdekaan, media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. Setelah radio muncullah televisi yang lebih canggih dan bisa menayangkan gambar. Media televisi juga itu bisa dikatakan sebagai media yang menggabungkan antara audio dan visual. Tiga adalah media internet, cybermedia atau online media. Contoh media massa internet atau media online baru populer di abad ke-21, sedangkan Google lahir pada tahun 1997. Media internet bisa melebihi kemampuan media cetak dan media elektronik. Apa yang ada pada kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui website. Banyak kelebihan media massa internet dibanding media yang lain. Namun, akses internet yang masih terbilang bebas bisa berbahaya bagi pengguna yang belum mengerti, misalnya penipuan, pornografi, dan sebagainya. Media internet tidak harus dikelola sebuah perusahaan layaknya media cetak dan elektronik, melainkan bisa juga dilakukan oleh individu. Jadi di antara ketiga media ini, media yang paling populer adalah media internet. Kita sebebas-bebasnya dapat mengupload sesuatu, meskipun itu istilahnya konten pornografi, nanti disaring di undang-undang ITE. Itulah mengapa dikatakan di sini bahwasanya media massa internet ini itu lebih favorit dibandingkan media-media yang lain. Kemudian kita masuk pada contoh media cetak. Yang pertama adalah koran atau surat kabar. Koran atau biasa disebut surat kabar merupakan media cetak yang paling berkembang di masyarakat. Kepopuleran koran sebagai alat komunikasi massa sudah dikenal sejak zaman dahulu, sekitar tahun 700-an. Cina sudah mampu produksi koran cetak pertama menggunakan aksara Cina. Itu adalah ini sesuai urutan. Ini sesuai urutan. Yang pertama itu media pertama yang muncul pada media cetak adalah koran atau surat kabar. Yang kedua majalah. Majalah adalah media cetak yang berisikan macam-macam artikel. Majalah biasanya memberikan topik-topik terhangat dan memang diskusi banyak orang, namun tergantung lagi dari tema majalah tersebut. Contohnya majalah desain grafis, maka isi dari majalah tersebut semuanya menyangkut desain. Kelebihan majalah adalah kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan informasi yang sudah disaring dengan rapi. Kemudian yang ketiga adalah brosur. Ini adalah media cetak yang berisikan informasi tentang penjelasan suatu produk, baik berupa produk layanan, jasa, fasilitas umum, properti, profil perusahaan, dan lain-lain. Tujuan dari brosur rata-rata untuk sarana beriklan. Yang keempat adalah billboard. Billboard adalah media cetak yang berukuran besar sebagai bentuk promosi iklan. Billboard banyak terlihat di tempat-tempat strategis dan ramai, misalnya di pinggir jalan, di taman, dan lain-lain. Untuk ketinggiannya bermacam-macam, ada yang sekitar 2 meter sampai dengan 5 meter. Kemudian yang kelima adalah selebaran dan flyer. Merupakan media cetak yang memiliki ukuran yang lebih kecil daripada billboard. Standarnya ukuran kertasnya adalah A4. Selebarannya biasanya terdiri dari satu lembar timbal balik yang berisikan promosi produk tertentu dan ciri khasnya. Kita bisa melihat flyer ketika berada di tempat keramaian. Kadang ada beberapa sales membagikan selebaran mereka untuk kita. Yang keenam adalah poster. Ini merupakan desain grafis yang memuat komposisi gambar maupun tulisan di atas sebuah kertas. Kemudian ditempelkan ke dinding atau bidang datar lainnya. Pembuatan poster bertujuan untuk pengumuman, ajakan, dan promosi. Jenis poster yang paling sering kita lihat adalah poster dilarang merokok,
poster HIV, AIDS, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tabloid. Ini adalah surat kabar yang sama dengan koran, namun berukuran lebih kecil. Penerbitannya pun tidak setiap hari, melainkan mingguan, 2 minggu, atau per bulan. Isi dari surat kabar jenis tabloid tidak begitu keras. Tabloid hanya memberikan berita sederhana seperti olahraga, dunia selebriti, dunia musik, kriminalitas, dan lain-lain. Yang terakhir dari media cetak adalah buku. Buku adalah kumpulan kertas yang dijilid menjadi satu dan di dalamnya terdapat tulisan atau setiap buku merupakan media yang dibuat untuk memberikan informasi bacanya. Jadi itu adalah contoh dari media cetak itu sendiri. Tapi di balik pemberian informasi yang disuguhkan oleh media cetak, sebenarnya ada beberapa kekurangan jika ditinjau dari sebuah aspek, misalnya dari segi lingkungan. Bisa kita tarik sebuah kesimpulan ketika misalnya kita membuat poster, flyer, pamflet, atau yang lain sejenisnya, itu sebenarnya proses informasi yang disampaikan pada media-media tersebut cuma terbatas. Dan kemudian setelah dibaca, kemudian dibuang. Jelas itu adalah sebuah momok bagi lingkungan. Itu adalah hal-hal yang kemudian mencemari lingkungan. Oke, kita lanjut pada contoh media elektronik. Iklan radio. Contoh media elektronik yang pertama adalah radio. Radio adalah media yang sifatnya atraktif. Maksudnya adalah media ini mengandalkan indera pendengaran untuk menarik audiens. Karenanya, iklan dengan media radio hanya dapat didengarkan, maka jenis iklan ini memiliki karakteristik tersendiri. Kemudian setelah radio mulai menyebar di kalangan media elektronik, kemudian muncullah lagi televisi. Televisi sendiri satu tingkat lebih baik daripada radio menurut saya, karena sudah melengkapinya dengan gambar. Yang kemudian media internet. Dengan ini, audiens yang ditarget adalah mereka yang menggunakan internet. Jika radio hanya menyajikan konten dalam format audio, sedangkan televisi menggabungkan audio dan visual serta gerakan, iklan di internet jauh lebih fleksibel. Artinya, penayangan konten iklan di internet dapat berubah berupa visual saja atau audio saja, atau pengiklan juga dapat menggabungkan baik audio, visual, dan bahkan gerakan ketika mendesain konten iklan untuk disiarkan melalui media internet. Saya rasa itu adalah sedikit penjabaran materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kira pada penyampaian kali ini banyak diskusikannya komprehensif, dan saya sebagai pemateri akan memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita akan meretas semua yang masuk dalam pertanyaan. Tapi tentu saja istilahnya jika teman-teman mempunyai jawaban maupun tanggapan, silahkan istilahnya kita saling membantulah dalam memberikan atau menyampaikan sebuah pengetahuan. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sideus pronobis quis contranos, malik si parape, rebasi potokong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.